pandemi, di mana kesembuhan ditemukan? Ya. Jadi tema kita hari ini, masa pandemi, di mana kesembuhan ditemukan. Sebelum lebih lanjut, saya jabarkan menurut tuntunan Tuhan. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Esron Pandapotan Panggabean, Sarjana Teologi. Jadi saya singkat aja Esron Pandagabe, supaya mudah untuk Bapak Ibu doakan dimanapun berada. Amin. Haleluya. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita tahu menjelang 2 tahun terakhir ini pandemi terus menerus, bahkan gejolaknya semakin, bahasa umum mengatakan semakin membabi buta. Namun ada satu hal yang janji Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Tema pada saat ini, masa pandemi, di mana kesembuhan ditemukan? Nah, ada 3 hal yang Tuhan tuntun untuk saya sharingkan kepada Bapak, Ibu, Saudara kekasih dimanapun berada. Pandemi bukan persoalan yang terbesar dalam kehidupan kita. COVID-19 bukan persoalan yang terbesar yang harus membuat kita terintimidasi. Kenapa seperti itu saya katakan? Karena pandemi itu bukan kekuatan yang hebat. Saudara setuju bahwa pandemi COVID bukan kekuatan yang hebat? Setuju? Iya. Kalau setuju, kasih jempol aja. Ya, jadi bukan kekuatan yang hebat. Kekuatan yang terdahsyat di dunia ini itu adalah Yesus Kristus telah datang ke dunia. Itu yang terdahsyat. Dari sejarah, dari zaman ke zaman, Yesus Kristus itu adalah superstar. Dia bintang segala bintang. Saya dan saudara tidak akan pernah bosan menikmati daripada kedahsyatan nama di atas segala nama. Karena di dalam nama Yesus Kristus itu ada kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus itu ada janji. Di dalam nama Yesus Kristus itu kelemahan saudara dan saya pasti Tuhan lengkapi ketika saudara dan saya berdoa dan bekerja. Nah, puji Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Boleh saya dibantu oleh seorang pria yang saya yakin betul dia juga sebagai imam dalam kehidupannya. Mungkin Bapak Tirta kalau sudah menemukannya. Siapa saja boleh spontan yang sudah menemukannya. Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Ya, Ibu Ripka. Ya, boleh. Silakan Ibu Ripka. Buka mute-nya, Bu. Belum dapat ya. Matius 8 ayat yang Matius ke-17. 8 ayat yang ke-17. Ya, betul. Udah, Bapak Tirta yang bawa, Bu. Oh, Ya, ya. silakan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Baik Pak, puji Tuhan. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Pembacaan firman yang luar biasa. Terima kasih. Jadi hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu dikatakan bahwa dialah, bahwa Yesuslah yang adalah Tuhan Allah, dan dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan Allah
akan menjadi Yesus di dalam perjanjian baru. Dia telah datang. Jadi kedatangan Yesus Kristus itu menyampaikan suatu keselamatan. Kalau sudah kita pegang keselamatan, yang lainnya itu kesembuhan, kelemahan kita, itu sudah dia tanggung. Inilah hebatnya Tuhan Yesus. Inilah menjadi Superman dari zaman ke zaman. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, saya jabarkan dalam waktu singkat bagaimana daripada masa pandemi ini kesembuhan ditemukan. Haleluya, amin. Amin. Berikan jempol dulu buat Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan. Yang pertama, 3 sumber kesembuhan itu, di mana kesembuhan pertama adalah kesembuhan yang kita peroleh secara ilahi. Jadi di masa pandemi ini, kesembuhan kita dapat juga secara alamiah. Pertama, kesembuhan secara alamiah. Kesembuhan secara alamiah, hari-hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya pemerintah yang sangat gencar untuk mentuntaskan, untuk mengcover setiap orang yang tercover COVID. Dan lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Bukan begitu, Pak? Bukan begitu? Ya kan? Nah, berarti kesembuhan yang alamiah juga Tuhan dukung. Tuhan setujui. Jadi kesembuhan di masa pandemi ini Tuhan izinkan, Tuhan berikan melalui tangan setiap para medis. Para medis itu adalah siapa? Keluarga Bapak Ibu. Para medis itu siapa? Saudara-saudara kita yang Muslim, saudara-saudara kita yang Katolik, saudara-saudara kita yang Buddhis. Dan kesembuhan itu kita peroleh secara alamiah dari cara kerja Tuhan melalui setiap tangan-tangan dokter, tangan-tangan perawat. Oleh karena itu berkali-kali saya katakan kepada setiap orang sebagai hamba Tuhan, jangan pernah lupa berterima kasih setiap saat kepada setiap orang. Kalau kita berterima kasih kepada dokter, betul. Tapi kita juga harus berterima kasih kepada supir ambulan yang membawa kita. Iya. Betul kan? Nah, Amin. Pak Dok Saud sangat memberikan apresiasi kepada supir ambulan. Tanpa supir ambulan, tidak akan sampai pasien itu ke rumah sakit. Tidak akan sampai pasien itu ke puskesmas. Jadi, kata terima kasih kita kepada supir. Nah, selain supir, sebelum diangkut, tentu kita punya tetangga. Nah, hari gini, kasih orang semakin tawar. Tapi kita percaya, kita doa melalui gerakan doa Indonesia ini. Agar tetangga-tetangga kita, kalau ada yang COVID, bukan dikucilkan, tapi tetap penanganannya, ditelepon pihak daripada setiap instalasi kedokteran atau medis, para medis, supaya cepat menjemput. Dan ketika menjemput, itu pasti ada orang yang diberikan terobosan untuk membantu para supir, para perawat. Jadi dia layak diberikan apa? Terima kasih. Amin. Itu namanya kesembuhan alamiah. Orang-orang yang mengalami sakit COVID secara khusus saat ini, apapun penyakitnya, paru-paru, ya, maupun istilahnya darah tinggi, itu pasti ada andil tetangga, pasti ada andil keluarga, pasti ada andil daripada dokter, ada andil dari farmasi, para medis. Jadi kesembuhan itu layak kita terima juga melalui namanya kesembuhan alamiah. Supaya kenapa? Supaya saling memberkati, Pak. Supaya kita saling memberkati satu dengan lain. Memberkati itu apa? Dokter dapat diberkati, rumah sakit diberkati, ya, sirkulasi terjadi keuangan dengan baik. Jadi Tuhan itu senang untuk semua kita diberkati tanpa terkecuali, saling menguntungkan. Amin. Nah, Amin. itu yang pertama. Jadi melalui kesembuhan alamiah. Jadi kesembuhan alamiah itu juga dapat melalui yang namanya melalui obat secara herbal. Boleh dikatakan juga orang yang sakit gangguan perut, dia juga disuruh konsumsi yang namanya buah-buahan. Buah-buahan ada buah tertentu. Nah, itu penyebaran sederhananya. Jadi kesembuhan itu alamiah itu kita peroleh juga. Nah, orang berdoa, Tuhan sembuhkan saya beriman.
Tapi dia nggak menjalani sesuatu yang alamiah. Artinya, dia tidak cukup istirahat. Dia nekat aja terobos, tidak ada berhentinya. Hujan diterobos. Ya, tidur 1 jam, 1 hari atau 2 jam. Hidup sembarangan. Tidak ada kesembuhan. Jadi kalau sembuh mau mendapatkan kesembuhan secara alamiah yang Tuhan percayakan, perolehlah namanya hikmat dan pengetahuan. Jadi kedokteran adalah pengetahuan yang Tuhan izinkan untuk memberikan kesembuhan kepada orang-orang percaya. Amin. Yesus kita hebat, dokter hebat, ya, tetangga kita hebat, rumah sakit hebat, semua hebat. Semua mendapatkan puji-pujian supaya kemenangan itu, kemuliaan itu ada pada Yesus. Amin. Haleluya. Hal yang kedua, kesembuhan yang kita peroleh, yang manusia peroleh, itu melalui iblis. Kalau saya tidak bertobat, pasti saya cari kesembuhan melalui iblis. Nah, saya mau ajak untuk semua kita yang ada di sini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kesembuhan yang dari iblis yang dicari-cari manusia, hari-hari ini pun banyak. Hari ini banyak. Di mana orang itu mencari kesembuhan melalui yang namanya dukun beranak. Lalu peramal. Lalu terjadi sinkritisme. Dia berdoa, tapi juga dia itu pasang yang namanya kalung di lehernya. Katanya ini punya magnetik yang hebat. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, saudara dan saya boleh gali lebih dalam lagi. Itu bukan kesembuhan alamiah. Ya, ini pendapat saya. Tetapi kesembuhan yang ada namanya sinkritisme. Jadi itu bukan dari Tuhan. Itu dari doa-doa orang yang memiliki kuasa doa yang di luar daripada Kristus. Jadi ada juga dukun Kristen. Ini namanya Betty, beda-beda tipis. Dukun Kristen itu dia mendoakan orang tidak pakai nama Yesus. Dia pakai nama Tuhan aja. Dibilang, ya Tuhan. Tuhan yang mana? Ya abu-abuin. Ya. Jadi orang itu datang semua dianggap bahwa tidak disebut nama Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, baik saudara dan saya atau rekan kita, tetangga kita siapapun, kalau saudara perhatikan, kalau didoakan sama siapapun, kalau tidak ada nama Yesusnya, itu bukan dari Yesus. Ya, harus ada yang namanya darah Yesus. Ada namanya nama kuasa darah Yesus, kuasa tubuh Yesus, kuasa bilur Yesus. Kalau hanya berdoa, Tuhan sembuhkanlah dia, lalu diambil air, lalu diminum. Itu namanya permainan iblis yang bikin terkecoh manusia. Seakan-akan menolong, tapi damai sejahtera yang tidak dibubuhi nama Yesus, itu tidak dia terima. Nah, inilah yang di dalam dikatakan bahwa ketika tidak menyebutkan nama Tuhan Yesus, itulah muslihat dukun-dukun. Itulah muslihat dukun-dukun. Supaya orang terkelabui. Nanti saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Untuk mempersingkat waktu. Ya, saudara catat saja. Nah, juga yang dari iblis itu salah satunya apa? Itu membawa kepada yang namanya ke gunung-gunung. Atau hanya disembur aja, nggak pakai nama Yesus, tiba-tiba dia bisa sembuh. Ini banyak intrik-intrik sekarang. Bahkan ada orang, pernah saya temukan, mengaku pendeta, ya, dia mau doain orang, tidak pakai nama Yesus, tapi sambil ngerokok. Sambil ditiup. Nah, ini ada. Ditiup, katanya. Begitu. Ini banyak kejadian. Karena iblis pun bisa bekerja melalui asap skop. Ini mediasi yang dilakukan oleh pengelabuan daripada orang-orang untuk mengelabui orang-orang percaya yang tanggung untuk memahami firman. Nah,
Nah, saudara kasih Tuhan, hal yang ketiga, kesembuhan yang kita sering sebutkan, healing ministry. Kesembuhan healing ministry itu adalah kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Inilah berkat khusus yang harus kita cari. Di masa pandemi ini, ya, apapun yang dikatakan manusia, Ibrani 11 ayat 1, harus saudara dan saya terima dengan iman. Iman adalah dasar segala sesuatu, bukti segala sesuatu yang belum terlihat tetapi percaya. Ketika saudara dan saya percayakan firman Tuhan, maka kesembuhan dengan kuasa doa, kalau Tuhan suruh saudara untuk berdoa hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita menghormati. Kita hormati. Jadi, kesembuhan yang ketiga yang terjadi atas manusia, kesembuhan ilahi. Dan kesembuhan ini Tuhan kerjakan melalui pribadi saudara dan saya. Mungkin saudara mengatakan, Pak, saya bukan pendeta. Saya nggak mau berdoa, mendoakan orang itu lagi sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jabatan tidak dapat menyembuhkan orang. Profesi tidak dapat menyembuhkan orang. Kedudukan tidak dapat menyembuhkan orang. Wibawa manusia tidak dapat menyembuhkan orang. Yang dapat menyembuhkan orang, yang dapat menyembuhkan setiap orang adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia nama yang ada kuasanya. Karena tubuh dan darah Kristus itu berbicara tentang kuasa. Nah, saudara kasih Tuhan, suatu saat orang bertanya kepada saya, Pak, apakah Bapak cukup untuk perjamuan kudus dan sebagainya, Bapak yakin sehat? Saya katakan, yes. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26, 27, dan seterusnya dikatakan apa? Tubuh dan darah Yesus Kristus itu bicara tentang penghapusan dosa. Jadi dosa kita aja Tuhan selesaikan. Apatah lagi hanya penyakit. Jadi Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, yang sedang mengalami sakit, yang sedang mendengarkan Zoom meeting ini, jangan takut. Jangan takut. Karena Yesus itu sudah yang terdahsyat. Kalau tadi dikatakan melalui dokter Anda sembuh, itu ada kuasa Yesus. Karena saudara berdoa. Kalau saudara datang kepada Yesus, tidak ke dokter, kalau Tuhan yang tuntun, monggo. Itu bagaimana kapasitas saudara dengan Tuhan. Itu menggambarkan bahwa Tuhan bekerja dalam diri saudara karena Tuhan tuntun. Tapi kalau Tuhan tuntun ke dokter, silakan. Tapi kalau Tuhan tuntun, Anda berdoa dan melakukan yang baik, berdiam dirilah. Stay at home. Silakan. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi kesembuhan yang Tuhan kerjakan itu sudah pasti itu mendatangkan damai sejahtera. Kesembuhan yang didatangkan oleh Yesus Kristus itu mendatangkan damai sejahtera. Amin. Mendatangkan damai sejahtera. Kesembuhan dari Yesus mendatangkan damai sejahtera. Suatu saat ada orang menghubungi saya, dia bilang dia gejala COVID. Saya bilang, Anda pergi ke rumah sakit. Coba cek. Tapi dikatakan, Pak Pendeta, saya takut ke rumah sakit. Karena di rumah sakit juga sekarang atmosfernya lagi kurang baik. Saya bilang, apa yang Anda mau? Saya tawarkan. Dia bilang, saya di rumah saja. Kalau begitu, saya berdoa, kamu tetap di rumah, saya berdoa. Karena di mulut orang percaya, di mulut orang benar, ada kuasa. Dan ketika saya berdoa, puji Tuhan, Yesus sembuhkan dia. Jadi, oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, saya proklamirkan bahwa di gereja yang saya gembalakan, orang sakit apapun tidak pernah saya tolak. Saya tidak tanya, kamu sakit nggak? Kalau kamu sakit, jangan ke gereja dulu ya. Jangan ya, jangan. Enggak. Kalau orang lagi sakit, dia beriman datang ke gereja sembuh, sesuai dengan imannya jadilah. Imannya itu akan saya sinergikan dengan iman saya. Dan iman sidang jemaat Tuhan. Dan saya percaya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, nama Yesus Kristus itu nama yang berkuasa.
Saya profetikan, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dikasih buat Tuhan Yesus. Jadi saya nyatakan dengan sungguh-sungguh dari segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Berkuasa menyembuhkan saya dan saudara secara langsung. Berkuasa menyembuhkan saya dan saudara, bahkan siapapun, melalui dokter. Berkuasa menyembuhkan daripada setiap jiwa-jiwa yang sakit apapun, yang dikatakan dokter hands up sekalipun, berkuasa disembuhkan. Baik secara langsung melalui nama Yesus, baik melalui hamba Tuhan, baik melalui orang yang tidak lulus sekolah pun, asal Yesus dihadirkan, pasti sembuh. Itulah yang menjadi iman kita. Amin. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sharingkan kepada saudara. Untuk lebih lanjut, saudara mau menggali firman Tuhan, karena Alkitab itu adalah buku yang terdahsyat dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Hidup saya ini dihadirkan melalui firman. Otomatis, penyakit apapun, kalau terjadi dalam hidup saya, itu adalah seizin Tuhan, supaya saya mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini orang dalam masa COVID banyak ketakutan yang dialamin. Bahkan hari-hari ini di wilayah gereja kami sedang zona merah. Tapi melalui inilah saya nangis di hadapan Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau mengasihi warga kami. Saya berdoa, karena saya yakin kuasa doa itu. Dan puji Tuhan, sudah beberapa sebagian yang sudah pulang. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, tidak ada yang terbesar, tidak ada yang terlalu berbahaya penyakit di dunia ini, di planet bumi ini, tidak yang terlalu berbahaya. Yang berbahaya penyakit dalam dunia ini hanya satu, tidak pernah bertobat. Tidak pernah datang kepada Yesus. Tidak pernah mengagungkan Yesus. Itu yang paling berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, Pendeta Esron Pandagabe, menyatakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi, kalaupun saya mati karena melayani, itu keuntungan. Kalaupun diizinkan Tuhan mati karena jenis penyakit tertentu, kalau Tuhan izinkan, itu namanya keuntungan. Jadi sebagai hamba Tuhan, dan saya dan saudara-saudara, tetaplah menjadi penerobos. Tangan saya, tangan saudara, tangan yang penuh kuasa, tangan Tuhan. Berdoalah bagi orang-orang yang sakit. Berkatilah orang-orang yang sakit. Dan mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, Pak. Mari kita berdoa, saudara kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu melalui gerakan doa yang Tuhan percayakan. Kami tahu Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi bangsa Indonesia. Engkau mengasihi suku bangsa. Engkau mengasihi setiap keragaman agama. Dan kami percaya kami berdiri atas negeri kami Indonesia. Kesembuhan Tuhan akan nyatakan. Tuhan hanya akan nyatakan, bukan menunggu daripada orang lain yang melakukan perkara-perkara terobosan. Tapi dimulai dari kami. Dimulai daripada GOT KKMI yang Tuhan percayakan. Melalui gerakan doa orang diberkati kasih Kristus memulihkan Indonesia. Dan kami semua adalah orang-orang yang diberkati. Tangan kami tangan Tuhan, mulut kami mulutnya Tuhan, hidup kami hidupnya Tuhan. Oleh karena itu Bapak, jadikanlah kami Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang penuh kuasa. Dan kami berdoa, dan kami percaya, segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita katakan bersama-sama bagi Yesus. Amin.